Selamat pagi pemirsa, saya Ari Mustika akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini, di antaranya. Sindikat pembobol kantor Pegadaian di Medan diringkus polisi. Dewan Pimpinan Cabang FSPTIK SPSI Karo keluhkan pelayanan dinas ketenagakerjaan. Menteri Sandiaga Uno dorong pengembangan wisata sejarah di Kota Medan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, 1 dari 4 anggota sindikat pembobol kantor Pegadaian di Medan ditembak karena berusaha melawan saat ditangkap. Pelaku berhasil mengambil puluhan handphone dan juga laptop. 4 tersangka pembobol kantor Pegadaian milik PT Budi Gada Indonesia Jalan MH Yamin Medan yang berhasil diamankan yaitu HF, R, MI, I, serta seorang penada berinisial R. Para tersangka ditangkap di sejumlah lokasi yang berbeda di Kota Medan. Dari penangkapan, petugas berhasil menyita barang bukti uang jutaan rupiah, 7 unit handphone, 2 laptop, dan 2 sepeda motor. Terungkapnya kasus pencurian kantor Pegadaian tersebut terjadi pada Sabtu lalu. Komplotan ini menjara barang gadaian milik warga yang ada di dalam kantor dengan cara membongkar gembok pintu kantor dengan linggis. Untuk menghilangkan bukti, pelaku merusak dan membuang DVR CCTV yang ada di kantor tersebut. Akibat peristiwa tersebut, PT Budi Gada Indonesia mengalami kerugian mencapai 144 juta rupiah. Barang curian kemudian dijual para pelaku kepada penadah dan hasilnya dibagi rata. Kapolsek Medan Timur Kompol M. Arifin mengatakan, para pelaku ini profesional dan diduga sudah berulang kali melakukan aksi di beberapa lokasi di Medan. Saat ini petugas masih mencari barang bukti lainnya yang telah dijual para pelaku. Uangnya mana nih uangnya? Kami dari Polsek Medan Timur telah melakukan penangkapan terhadap 5 orang tersangka pencurian di PT Gadai Indonesia di Jalan HM Yamin. Modus operandi mereka gimana, Bang? Modus operandi mereka mencongkel dari pintu depan dan menguras seluruh isi gadaian yang ada di gadai tersebut sebanyak 77 handphone dan 21 laptop. Sudah seberapa sering Pak dia melakukan pencurian? Yang kita ketahui ini masih sekali ini, namun 1 orang sudah resmi. Rekaman CCTV-nya Pak, katanya dirusak ini? Benar, sepertinya mereka sudah profesional, jadi rekaman CCTV di VR-nya itu dibuang mereka. Saat ini petugas masih mencari barang bukti lainnya yang telah dijual para pelaku. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evadina TV. Sementara itu pemirsa, Dewan Pimpinan Cabang SPSI Kabupaten Karo mendatangi kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM guna mempertanyakan kejelasan perubahan struktur kepengurusan baru. Perwakilan dari Serikat Pekerja ini mengaku kecewa atas pelayanan dari Dinas Ketenagakerjaan Karo yang tidak profesional. Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Karo Sumatera Utara mendatangi kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM guna mempertanyakan kejelasan perubahan struktur untuk kepengurusan baru di Kabupaten Karo. Namun perwakilan dari Serikat Pekerja ini mengaku kecewa atas pelayanan dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karo yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Pasalnya kedatangan mereka kali ini bukan kali pertama. Mereka selalu mendapatkan alasan dan ketidakpastian. Menurut Sekjen SPTI Kabupaten Karo, kedatangannya untuk mempertanyakan legalitas dan keabsahan DPC SPTI Kabupaten Karo, di mana DPC SPTI Kabupaten Karo di bawah pimpinan Edi Suranta Ketaren sudah terstruktur di tingkat nasional dan provinsi, serta memiliki hak paten mengenai seragam dan logo oleh Dirjen Kekayaan Intelektual. Begitu juga dengan Ketua Umum KSPSI hanya mengakui SPTI di bawah kepemimpinan Ketua DPP SPTI Surya Bakti Batubara. Untuk tingkat Sumut, Ketua DPD SPTI Sabam Parulian Manalu, dan untuk tingkat Kabupaten Karo Edi Suranta Ketaren. Apa ini Bang, bisa jelaskan? Untuk menjelaskan kepada Disnaker legalitas FSPTI yang kita pimpin. Nah, Bang, tadi kita hadir ke sini dan tidak ada Pak Kabid. Kita kecewa nggak Bang kira-kira? Kecewa
karena kita tidak ditanggapi. Sebelumnya kita sudah melayangkan surat ke sini. Sudah semua segala persyaratan yang dia minta sudah kita penuhi. Cuman dari Depnaker sendiri gimana jawabannya? Kami FSPTI Kabupaten Karo merasa kurang puas karena tidak ditanggapi. Bang, harapan kita sendiri bang, dari SPTI sendiri harapan kita seperti apa sebenarnya? Ya, harapan kita Disnaker ya menindaklanjuti dengan transparan, profesional ya. Contohnya menyurati instansi yang terkait. Kami hanya meminta itu saja. Karena tidak dapat bertemu pimpinan dari Disnaker Karo, perwakilan serikat pekerja ini pun membubarkan diri. Namun mereka mengaku akan terus mendatangi kantor Disnaker Kabupaten Karo agar mendapat kepastian dan jawaban yang jelas. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya pemirsa, 3 unit rumah warga di kawasan Sukaramai, Kelurahan Ilir, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara terbakar Minggu sore. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun harta benda mencapai ratusan juta rupiah ludes terbakar. Video amatir warga menunjukkan detik-detik kebakaran hebat terjadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dari kejauhan, tampak asap tebal membumbung di hunian padat penduduk, tepatnya di kawasan Sukaramai, Kelurahan Ilir, Kota Gunung Sitoli. Belum diketahui sumber api penyebab kebakaran ini. Tiupan angin yang semakin kencang di lokasi membuat api cepat merambat dan menghanguskan total 2 unit rumah warga. 1 unit rumah lainnya berhasil diselamatkan. Upaya pemadaman oleh tim damkar terus dilakukan di lokasi guna mencegah luasan rambatan api ke rumah penduduk yang bertetangga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara hingga pukul 7 malam, tim pemadam masih berada di lokasi untuk memastikan titik api yang dipadamkan. Kita menerima informasi kebakaran di kompleks Sukaramai, dan setelah kita datang itu ada 3 unit rumah yang terbakar. Dan setelah kita mendengar dan kita datang ke lokasi dan menurunkan 3 unit mobil damkar dengan personil penuh serta bantuan dari air dari BPBD. Tadi waktu kita datang angin masih dalam keadaan besar sehingga kita kesulitan, tapi penanganan selesai dalam waktu setengah jam dan 1 jam pendinginan. Haugo Mano Zega melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemilik toko bunga ditemukan tewas di dalam bak mandi rumahnya di Jalan Pembangunan Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Warga Jalan Pembangunan Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, dihebohkan dengan ditemukannya jasad seorang wanita pengusaha bunga di dalam bak kamar mandi rumahnya dalam kondisi mengenaskan. Saat ditemukan, posisi kepala korban berada di bawah sementara kedua kakinya di atas. Wanita parubaya tersebut diduga menjadi korban pembunuhan. Jasad korban pertama kali ditemukan kakak kandung korban yang curiga toko usaha tutup sejak Sabtu pagi. Bersama warga, pintu rumah korban yang terkunci didobrak. Alangkah terkejutnya keluarga saat melihat korban dalam kondisi tak bernyawa di dalam bak mandi rumahnya. Polsek Medan Sunggal yang turun ke TKP langsung melakukan penyelidikan. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Dari keterangan keluarga, korban diduga dibunuh. Sampai saat ini suami korban menghilang. Dalam bak sudah tidak bernyawa. Kondisinya ya tangannya di bawah, jenazah di dalam bak, yang tangan kiri ke atas, tangan kanan ke bawah. Polsek Medan Sunggal hingga kini belum memberikan keterangan resmi terkait penemuan jasad korban yang diduga tewas akibat dibunuh suaminya sendiri. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu, pemirsa, seorang tokoh pemuda di Medan Minggu dini hari ditemukan tewas tergeletak di tengah jalan lintas Medan menuju Belawan. Korban tewas dengan luka tembak di kepala belakang tembus ke kening depan. Seorang pemuda korban penembakan bernama Rido Guna merupakan warga Gang Darmen, Kelurahan Besar, ditemukan tewas mengenaskan di Jalan Kolonel Yos Sudarso, kilometer 13, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara.
Korban yang mengalami luka tembak di kepala bagian belakang tembus ke kening depan ini sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat. Namun nyawanya tak bisa diselamatkan karena luka yang dialami cukup serius. Saat ini polisi telah melakukan rekonstruksi dengan menghadirkan saksi. Usai dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara, korban dipulangkan ke rumah duka untuk disemayamkan. Korban merupakan mantan pembalap dan aktif di berbagai kegiatan ini, meninggalkan seorang istri dan anak yang masih berusia 8 tahun. Paman korban mengatakan korban yang pergi keluar bersama rekannya untuk mengikuti balap liar sempat dikabarkan mengalami kecelakaan. Namun saat dibawa ke rumah sakit, korban tewas akibat ditembak di bagian kepala. Tadi malam, jam 1 lebih gitulah. Nah, dia memang ada di bawa kawannya keluar untuk biasalah anak-anak muda gitu balap lah. Dia selalu dibuat joki, tapi sebelum itu terlaksana kami dapat kabar katanya sudah meninggal, dikabarkan dengan kecelakaan lah gitu. Ternyata gitu dibawa ke rumah sakit dulu, bukan kecelakaan biasa, ternyata ada tembakan di kepala gitu. Petugas kepolisian telah memeriksa saksi dan menemukan 2 buah selongsong peluru tajam yang digunakan pelaku. Diduga kejadian ini telah direncanakan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Ewarina TV. Pemirsa, Kapolres Labuhan Batu memberikan piagam penghargaan terhadap personelnya yang tergabung di 6 tim unit Reskrim Polres Labuhan Batu karena berhasil mencapai target pengungkapan kasus kriminalitas selama operasi Sikatoba 2021. Di halaman Mapolres Labuhan Batu, Rantau Prapat, Sumatera Utara, 48 personel kepolisian yang tergabung di 6 tim unit Reskrim Polres Labuhan Batu menerima piagam penghargaan dari Kapolres Labuhan Batu karena telah berhasil mencapai target pengungkapan kasus kriminalitas berupa curat, curas, dan curanmor selama 21 hari operasi Sikatoba 2021. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menyebutkan, dalam kurun waktu 21 hari pelaksanaan operasi Sikatoba, unit Reskrim Polres Labuhan Batu berhasil mengungkapkan 104 kasus kriminalitas dengan menangkap 130 tersangka dan mengamankan barang bukti hasil kejahatan senilai 650 juta rupiah. Kami melaksanakan upacara pemberian reward pada personil yang telah berhasil mengungkap kasus dalam operasi Sikatoba 2021 yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Ya. Alhamdulillah selama 21 hari operasi, Polres Labuhan Batu bisa mengungkap 104 kasus dengan tersangka sebanyak 130 orang. Dan barang bukti yang bisa kita amankan diperkirakan 650 juta lebih. Ini suatu prestasi, sehingga untuk meningkatkan kinerja personil, kami memberikan reward kepada personil tersebut berupa piagam dan pembinaan. Nah, ini diharapkan bisa memotivasi personil lainnya untuk meningkatkan kinerja guna memastikan bahwa kondisi Kamtipmas Wilayah Hukum Polres Labuhan Batu kondusif. Apalagi dalam operasi Sikat itu adalah sasarannya adalah tindak kejahatan jalanan, curanmor, pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan. Yang kalau ini merajalela maka berdampak pada kesan masyarakat. Diharapkan dengan penghargaan ini dapat memotivasi personel lebih meningkatkan kinerja, khususnya memberi pelayanan dan rasa aman terhadap masyarakat. Ucok Sitorus melaporkan untuk Ewarina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, mengambil cerita sejarah dari Chong Afi, seorang tokoh pengusaha asal Tiongkok yang berjasa dalam pembangunan dan toleransi kota Medan pada abad ke-19, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dukung kota Medan menjadi kota pariwisata kuliner dan sejarah. Sambil berjalan kaki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno didampingi Wali Kota Medan Bobi Nasution mengelilingi kawasan bersejarah di Kesawan Jalan Ahmad Yani Medan. Mereka masuk ke salah satu gedung perbelanjaan pertama, Gedung Warren Huis.
Gedung ini pertama dibangun pada tahun 1919. Sandiaga Uno juga memasuki salah satu ruang bawah tanah gedung yang sudah belasan tahun tidak dihuni. Rencananya, pemerintah Kota Medan akan kembali melakukan pembugaran gedung tersebut dan akan dijadikan salah satu pusat kuliner di Kota Medan. Selain gedung Waren Huis, Sandiaga Uno juga berkeliling ke sejumlah bangunan tua, salah satunya Rumah Chong Afi, saudagar kaya keturunan Tionghoa pada masa penjajahan Belanda. Rencananya kawasan Jalan Ahmad Yani ini juga akan dijadikan pusat kuliner di Kota Medan. Menanggapi perihal tersebut, Sandiaga Uno merespon baik rencana Wali Kota Medan tersebut. Menurutnya, magnet kota wisata Medan terdapat pada kuliner sehingga Sandiaga berharap pemerintah kota harus melengkapi dengan cerita sejarahnya. Bahwa magnet kota Medan itu adalah pengalaman kuliner dan kita mesti lengkapi dengan cerita-cerita seperti cerita sejarah yang tadi kita dengarkan, bagaimana ada seorang pemimpin dari Tiongkok yang 100 tahun lalu meninggal, tapi meninggalkan keberagaman. Jadi cerita ini yang kita harapkan bisa menjadi magnet, dan kita lagi mencoba membuat travel pattern bahwa kalau kunjungan ke destinasi super prioritas ke Toba itu bisa magnet dapat di Kota Medan dengan daya tarik sejarah dan pariwisata berbasis kuliner. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah kebangkitan pariwisata yang membuka peluang usaha dan tentunya lapangan pekerjaan. Kita ingin bahwa pariwisata ini bisa memotivasi karena sudah 1 tahun lebih kita menghadapi pandemi, tapi dalam bingkai protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Tadi saya titip pesan kepada Pak Wali, protokol kesehatannya dijaga, dipatuhi dengan ketat dan disiplin. Pemkot Medan sendiri akan meresmikan Kesawan City Walk di kawasan heritage tersebut dengan konsep kuliner di tengah bangunan bersejarah. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, dikenal sebagai salah satu heritage Sumatera, kawasan Kesawan di Medan, Sumatera Utara bakal disulap menjadi wisata yang memadukan sejarah dan kuliner, sekaligus bertajuk The Kitchen of Asia, gagasan Wali Kota Medan Bobi Nasution. Pada launching perdana program ini, berbagai pertunjukan dihadirkan, salah satunya atraksi ahli spinning pizza Agung Kurnia. Arus Jalan Ahmad Yani Kota Tua Kesawan Minggu petang mendadak dialihkan melalui jalur lain. Ruas jalan ini dipusatkan menjadi lokasi launching The Kitchen of Asia, sekaligus e-parking Medan yang digawangi oleh Lembaga Perbankan Bank Sumut, serta aplikasi QRIS Bank Mandiri. Beberapa atraksi seni dari para chef kawakan serta pertunjukan budaya multi etnis cukup memanjakan para pengunjung launching. Salah satunya aksi memukau Chef Agung Kurnia yang dikenal luas sebagai ahli spinning pizza. Agung hadir bersama para chef lain untuk menyajikan masakan khas peranakan India, martabak Mesir, dan roti canai. Atraksi tersebut juga merupakan gambaran bahwa Kota Medan akan dijadikan dapur Asia atau pusat wisata kuliner tingkat Asia. Konsep ini akan dipadukan dengan wisata sejarah di wilayah Kota Tua Kesawan. Upaya ini diharapkan mampu mendorong percepatan sektor pariwisata di Kota Medan, sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi. Yang harus kita gali, inilah inti dari apa yang kami launching, soft launching, The Kitchen of Asia. Kita menampilkan isi dari etnis dan kebudayaan. Nah, Bapak Ibu semua, tentunya kawasan Kesawan ini bagian dari The Kitchen of Asia. Dalamnya bukan hanya tentang kuliner, tapi kami sangat ingin kebudayaan yang ada di Kota Medan, etnis yang ada di Kota Medan ini nanti bisa berkembang. Tariannya nanti bisa ditampilkan di sini, baju dari setiap etnis, bahkan mungkin saya rasa setiap etnis yang ada di Indonesia ini pasti ada alat perang ya zaman dulu ya, entah golok, keris dan segala macam contoh seperti tombak. Nah, nanti ini akan bisa diceritakan dan bisa dibudayakan dan kita lestarikan. Ini kedepannya yang ingin kami lakukan. Tujuannya, salah satu tujuannya adalah untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kota Medan.
Medan dengan tingkat majemuk yang tinggi agar tidak terjadi perselisihan di antara umat beragama, tidak ada terjadi perselisihan di antar etnis yang ada di Kota Medan. Dengan mengusung tema The Kitchen of Asia, Pemko Medan yakin Kesawan City Walk bisa menjadi rumah dari keberagaman kuliner, mewakili Asia yang banyak ragam jenis makanan dari segala etnis yang ada, sekaligus meningkatkan revenue industri pariwisata. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Ari Mustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.